Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang saat ini berada di rumah. Walaupun hari ini kita mulai lagi secara online, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena kuasa Tuhan kita percaya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini begitu spesial karena apa? Karena kita sama-sama ingin belajar sesuatu. Kita ingin menangkap sesuatu yang baru karena beberapa minggu ke belakang kita mungkin sudah sama-sama mendengar tentang kompak, tentang koram deo, apa sih bedanya gitu ya, tentang juga dengan pemuritan. Nah, hari ini kita mau sama-sama mencari tahu apa sih yang menjadi perbedaannya dan apa yang sama-sama kita harus tangkap tentang kegerakan ini bersama-sama. Telah hadir di tengah-tengah kita ada narasumber, ada Pak Budi Setiawan, juga ada Pak Yongki, ada Pak Eka, dan Pak Judian dan Ibu Eka. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang apa yang tadi sudah saya katakan di awal. Tanpa berlama-lama lagi, nah Kak Budi, saya mau tanya nih Kak, sudah 2 minggu ke belakang gitu ya, Penatua lebih intens tentang membawakan atau berkhotbah tentang gaya hidup tubuh Kristus. Nah, rencananya juga dalam 4 bulan ke depan, mungkin masih membahas hal yang sama ya. Iya, Nah, benar, itu benar. kenapa sih Kak Budi sampai sebegitu intensnya Kak? Ya, kita sadar memang lewat pandemi ini semua berubah ya. Semua kita dalam bergereja, di dalam bekerja, dalam belajar, dalam semua tatanan sosial berubah, betul? Nah, khususnya kita gereja, ini kita bisa melihat sekarang semua online, betul? Kita tidak bisa ibadah offline karena PSBB, dan ini ada dampaknya. Nah, kita akan lihat di dalam firman Tuhan sudah diperingatkan ya. Saya mau kita lihat di slide ini di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ketiga dari versi TSI. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan, yaitu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa karena waktunya akan datang, di mana orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran yang benar, sebaliknya mereka akan mencari ke sana kemari untuk mendapatkan guru-guru yang akan mengajar mereka tentang hal-hal yang enak didengar, yaitu sesuai dengan keinginan hati mereka saja. Sekarang Edwin dan jemaat Tuhan dan teman-teman Pak Yongki, Pak Eka dan Pak Judian dan Ibu Eka, kita bisa lihat bahwa jemaat ini bisa kesana kemari tinggal pindah channel YouTube, betul nggak? Ini kita sudah gereja YouTube nih atau gereja Facebook. Kita tidak ada batasan, orang bisa pindah jemaat langsung ya. Ibadah online belum selesai pun bisa switch ke YouTube yang lain. Oleh sebab itu orang lebih ke mencari apa yang dia senang dengar, yang dia suka. Mungkin ada pembicara favoritnya atau gaya ibadah favoritnya. Jadi orang bisa pindah-pindah jemaat. Jadi makin nggak jelas lagi di orang ya. Kadang di ibadah kita pun belum selesai pun sudah viewernya turun tuh ya. Udah left, udah pindah jemaat lain nggak tahu atau sudah nggak lagi ibadah ya. Nah ini bahaya sekali. Ada spirit yang disebut spirit independent. Spirit ini adalah hidup kita suka-suka kita, semau kita. Ya, kita pilih-pilih lah. Yang mana Tuhan mau ngomong kita pilih aja gitu ya. Dan juga kita dengan saudara seimpan kita juga bisa lepas. Kenapa? Belum tentu kita join di Komsel, by Zoom dengan berbagai alasan ya pasti. Kita bisa punya pilihan-pilihan. Ini bahaya sekali. Oleh sebab itu justru di pandemi ini Tuhan ajar apa buat kita gereja Tuhan. Karena semua yang kirbat lama tidak bisa dipakai lagi. Semua berubah. Kita harus fokus membangun kirbat baru. Inilah momentum Tuhan mau bergerak secara dahsyat, revival yang dahsyat di tengah-tengah kita. Kita akan lihat di sini, kita mau fokus bangun kirbat baru. Bangun sesuatu itu perlu proses ya, perlu waktu, perlu konsisten. Oleh sebab itu gereja Tuhan di Abalaf KTC JGC mau fokus membangun gaya hidup tubuh Kristus. Namanya gaya hidup itu harus terus menerus sampai jadi gaya hidup, betul ya? Oleh sebab itu kita mau tekankan jemaat Tuhan, ayo kita tidak mau sekedar khotbah lepasan, gado-gado yang sekedar menghibur kita. Kita sudah lewati masa-masa syok di mana kita kaget dengan semua pandemi ini, tapi sekarang kita sadar ini waktunya kita membangun bersama-sama. Kenapa? Kita rindu. Tuhan mau curahkan yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau curahkan terobosan, pemulihan, lawatan, tuaian, hikmat, apapun yang belum pernah kita alami. Sekarang waktunya Tuhan akan curahkan. Tapi Tuhan ingin ada tempat, ada kirbat yang siap menampungnya. Makanya kalau kita rindu akan anggur baru, ayo kita bangun kirbat baru. Kalau kita nggak siapin kirbat, Tuhan pun tidak bisa curahkan.
karena akan koyak katanya. Ya oleh sebab itu gereja fokus untuk bangun kirbat baru gaya hidup. Ya ayo sama-sama setiap hari sesuatu yang disebut komunitas sepakat kita mau bangun bersama-sama. Itu Edwin. Nah, jadi Kak, mungkin banyak juga yang bilang gini Kak, mending tunggu anggur barunya dulu aja datang, baru kirbatnya saya siapin, daripada saya siapin kirbat barunya dulu. Nah itu gimana sih Kak? Jadi siapin kirbat barunya dulu, atau nunggu anggur barunya dulu gitu loh Kak Budi? Nah, kalau anggur baru sama kirbat baru, jelas kita mau fokus kepada kirbat barunya. Betul ya? Karena anggur mau dituangkan kemana? Kalau kirbat, nah kirbat baru ini yang ada di tengah-tengah kita, mungkin selama ini kita lebih fokusnya komsel ya, Edwin ya. Ya. Komsel atau pemuritan. Nah, mungkin banyak orang jemaat yang bingung nih ya, kirbat yang dimaksud penatua yang mana nih? Betul. Ya betul ya Bin ya. Betul. Ada yang nanya nih ya, kompak, komsel, pemuritan, bingung nih banyak istilah. Nah, saya mau jelasin bagi Bapak Ibu Saudara-saudari khususnya kita yang berkomsel, kita akan lihat di slide ini bahwa saudara lihat komsel yang kita ada ini saudara mau jadi kirbat yang disebut komunitas kerajaan Allah. Atau kita sudah gaung-gaungkan jadi rumah solusi. Nah, ini suatu komunitas yang betul-betul Tuhan rindu terjadi. Tetapi kita sadari di komsel itu nggak semua anggota selnya rindu dan haus. Betul ya? Ada yang rindu, ada yang nggak rindu. Makanya kita nggak bisa paksa semua yang anggota komsel, ayo sama-sama bangun ya. Jadi ada yang respon, ada yang nggak respon. Oleh sebab itu kita mau memfokuskan kepada yang respon dengan kita tanya dia, ayo kita mau bangun komunitas sepakat. Kita mau sepakat lebih lagi. Dan yang respon itulah yang kita fokuskan. Sementara yang belum, kita nggak bisa paksa. Kita mau terus doakan mereka, kita terus bangun hubungan sama mereka. Tapi kita tidak mau miss, kita mau fokus kepada yang rindu dan haus. Kenapa? Karena komunitas sepakat itulah yang diberi otoritas kerajaan Allah. Dikatakan 2 orang sepakat meminta apapun di dalam nama Tuhan, Tuhan kabulkan. Kita ada kuasa otoritas kerajaan Allah. Nah ini yang kita mau fokuskan Edwin. Makanya kompak-kompak yang ada ini akan lebih nanti bergerak, lebih dinamis, betul ya? Tapi jangan takut. Kompak ini justru tidak jadi kelompok eksklusif dibanding ini kalau ini. Itu yang ditakutin nggak? Jadi kompak-kompak itu jadi terlalu eksklusif gitu loh Kak. Nah, kenapa saya bilang jangan takut eksklusif? Karena justru kompak-kompak ini fokus cari orang damai. Orang damai ini apa? Orang yang haus akan Tuhan. Jadi kita enggak berdua, bertiga, antara kita aja terus-terusan. Enggak, justru kita rindu dari komunitas 2-3 orang ini, kita akan menemukan orang-orang damai. Orang yang hatinya udah disiapkan Tuhan. Orang-orang yang rindu, haus akan Tuhan. Ini banyak nih saudara. Jadi kita percaya orang damai ini ada di tengah-tengah kita. Bisa saja orang lama yang sedang mengalami masalah, jadi dia cari Tuhan gitu kan. Atau orang baru belum percaya, belum bertobat, tapi dia lagi betul-betul mentok hidupnya dan cari solusi. Nah ini orang damai di mana-mana. Tuhan akan kirimkan orang-orang damai ini untuk dipertemukan dengan kompak-kompak saudara. Makanya kita nggak eksklusif karena kita ingin menjangkau. Kita ingin keluar menjangkau jiwa-jiwa. Itu sebabnya jangan takut. Yang penting mari semua anggota Komsel, saya ingin rindu, saudara juga rindu untuk cari Tuhan. Ini penting nih Edwin. Ya. Oleh sebab itu, saya mau kita juga belajar tentang pemuritan ya. Pemuritan dengan kompak bedanya apa nih? Banyak orang juga nanya nih ya, Bin ya. Betul. Nah, kompak dengan pemuritan ini sesuatu istilah yang sering kita pakai ya. Sebetulnya semua ini namanya pemuritan. Karena pemuritan itu amanat agung. Ya. Betul? Jadikan semua bangsa muridku. Nah, cara pemuritannya yang kita jelaskan dengan apa? Pembapaan dan kompak seperti di gambar ini. Jadi di dalam pemuritan ada 2 hal, pembapaan dan kompak. Ya, jadi kita dengan sesama saudara kita menjadi sahabat, menjadi saudara yang saling akuntabilitas. Itu disebut kompak sebagai anak rohani. Tapi kita pun dibapai oleh bapak rohani. Yang disebut pemurid dulu ya. Pemurid atau bapak rohani ini bisa pemurid kita, PKS, PA kita. Dan kita dengan saudara kita ini yang menjadi kompak. Sehari-hari intensitasnya di tengah-tengah kita ada kompaknya. Nah, Bapak ini ingin untuk menolong kompaknya berjalan lebih baik, lebih efektif, lebih berdampak lagi di Bapak terus menerus. Nah, ini sesuai kebutuhan dari kompaknya. Itulah Edwin. Jadi kita nggak usah bingung dengan istilah-istilah. Semua ini sebetulnya pemuritan. Nah, gitu.
ujung akhirnya adalah pemuritan gitu ya. Iya, Ya. ini semua pemuritan Iya, itu. karena banyak orang yang bingung bahasanya aja terlalu banyak, tapi nggak jadi jalan-jalan gitu loh Kak. Karena Nggak pusing jadi. dengan istilah-istilah itu Kak Nah, Budi. mungkin ada kesaksian kali ya supaya kita bisa belajar kesaksian dari Eka dan Judian. Silakan Eka. Ya Ibu Eka sudah mengalami kompak bersama Judian ya, silakan. Ya, shalom. Makasih Pak Budi dan shalom untuk semua jemaat KTC dan JGC. Bener banget yang Pak Budi tadi sampaikan bahwa dalam kompak itu kita belajar, dalam pemuritan kita belajar menemukan orang damai. Jadi memang waktu di komunitas di Komsel kami belajar untuk belajar menemukan orang damai. Nah waktu itu waktu kami datang di Jakarta ada salah satu teman lama Jud suami saya dari Bandung. Dia juga stay di sini. Jadi waktu kami sampai sini, kami sering ketemu nih meet up sama mereka. Nah waktu meet up, mereka sering share bahwa mereka punya kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan. Karena kami share juga, kami saat ini hari-hari ini lagi melayani generasi. Nah tapi setiap kali kami ketemu, hampir setiap bulan kami ketemu sama mereka. Tapi setiap kali kami ketemu, mereka hanya ngomong, suaminya ini khususnya, hanya ngomong, aku pengen terlibat dong dalam pelayanan. Tapi setiap kali ada pelayanan kami ajakin, lagi nggak bisa. Saya kasih dana aja boleh nggak gitu. Jadi seakan-akan kayak ya udahlah cukup dengan dia memberikan dana aja. Dia pikir itu udah cukup karena memang dia cukup sibuk. Dan memang pada waktu itu kondisi mereka bagus banget ekonominya. Jadi dia bekerja di kantor dengan posisi jabatan yang bagus, tapi dia punya bisnis juga. Nah, istrinya dari latar belakang sebenarnya bukan orang percaya yang sudah dimuridkan. Jadi, tapi istrinya ini haus banget suaminya balik lagi untuk ada dalam pelayanan. Jadi setiap kali ketemu istrinya ngomong sama saya, ayo dong Kak diajakin lagi suami saya untuk kembali lagi ke visi atau panggilan. Dulu dia melayani juga dengan Jud Jadi ini waktu teman lama yang Iya. dulu waktu mahasiswa ya ketemu ya. Tapi Ketemu udah lagi. lama pisah, ketemu lagi waktu udah jadi menikah, udah kerja gitu ya. Iya betul. Oke, lanjut. Nah dari suami istri yang sering ngomong bahwa mereka pengen ini, kami mengidentifikasi Kak, ini sebenarnya orang dalam. Karena setiap kali kita ngomong share firman juga direspon begitu. Nah kami bawa dalam doa juga. Nah satu hari kami bawa dalam doa, Tuhan gimana caranya supaya mereka juga balik gitu. Suatu hari kita ada acara komunitas di sini juga, terus kita ngundang mereka. Nah tapi hari itu beda, mereka datang dan mereka setelah selesai acara komunitas kita ajak ngobrol makan. Ternyata mereka ada masalah waktu itu. Jadi dulu kalau ada acara komunitas dia bisa nabur banyak banget tuh Kak. Tapi hari itu dia share bahwa usaha dia lagi bangkrut dan awalnya karena dia pikir usahanya udah bagus, dia mau resign dari kantornya, udah masukin proposal resign. Nah tiba-tiba usahanya bangkrut, bukan hanya itu, minus gitu loh. Jadi dia punya utang dan dia dikejar-kejar sama orang, dia dan ponakannya sih yang memulai usaha ini dan dia ikut. Dan sudah ada surat panggilan dari polisi. Dan buat istrinya itu guncangan banget gitu ya kan Kak. Jujur aja kalau misalnya kami berdua solusinya ya kalau mau tolong dia ya kasih dia uang. Tapi utangnya sampai 5M ya. Seperti itu kan nggak mungkin ya. Jadi kami berdoa apa yang bisa kami lakukan untuk mereka. Nah prosesnya adalah kami melakukan proses penemanan atau persaudaraan yang tadi Pak Budi jelaskan itu. Jadi kami sering telepon, tanyain kabar, doain mereka, ajak mereka untuk kembali lagi pada panggilan semula gitu. Dan paling yang bisa kami lakukan waktu itu, misalnya kami punya kenalan pengacara atau lain sebagainya, kami kenalkan ke mereka supaya dia bisa konsultasi. Beberapa kali suami saya juga menemani dia untuk pergi ke lembaga bantuan hukum. Hanya proses itu sih yang bisa kami lakukan pada waktu itu. Nah selanjutnya mungkin proses itu akan dijelaskan sama suami saya. Ya, Judian silakan. Ya. Sampai satu titik dari masalah itu memang akhirnya keponakannya ini masuk tahanan di kejaksaan. Ya. Cuman memang proses masalah itu sebenarnya mereka nggak harus sampai sejauh itu sebenarnya, karena dari ada badan hukum yang lain mengatakan bahwa mereka tidak boleh beroperasi aja. Cuman karena kondisi-kondisi itu
Mereka Emosi harus ya. masuk, iya. Mereka harus masuk seperti itu. Dan sempat beberapa malam itu dia telepon sama saya jam 12 malam, Kak. Telepon, cuman memang saya sama istri berkomitmen untuk kita bangun kompak sama mereka. Karena mereka serahin diri kan. Waktu ditelepon dia cerita bahwa masalah itu dia nggak bisa terima karena nggak adil harus sampai seperti itu. Cuman dari ini yang luar biasa, dari kita berdoa sama-sama, kita sharing dan akhirnya ada satu paradigma baru yang berubah, Kak. Waktu dijalanin kompak itu. Jadi paradigmanya gini, bahwa masalah ini ada, memang tetap ada masalahnya. Cuman kalau saya kan nggak salah, tapi Tuhan izinkan saya harus sampai proses begini, ada kehendak Tuhan apa yang harus saya lakukan gitu. Sampai satu titik di sana, Kak. Jadi waktu dia ngerti ini, dia tahu bahwa ada hal yang harus dia kerjakan. Setelah itu keponakannya juga yang ditahanan kejaksaan sampai prosesnya hampir bunuh diri. Karena udah tekanan yang luar biasa dan akhirnya dia muridin keponakannya via telepon. Jadi dia bilang sama keponakannya seperti ini, saya juga dikuatkan waktu dia cerita. Bahwa dia bilang gini, kamu harus tahu, memang kita nggak harus masuk penjara seperti ini. Cuman kalau kamu ada di sana, kalau kamu mau tuntut harus cari jalan bagaimana keluar sebagaimana dengan cara-cara yang nggak adil, itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, yang harusnya kamu pikirkan gini, buat apa kamu ada di sana? Kenapa Tuhan izinkan kamu ada di sana? Nah, waktu paradigma itu berubah, akibat kita sharing dan saling doain, keponakannya luar biasa, Kak. Dia bukan hanya dia ngerti bahwa dia ada di situ untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi lewat itu dia mulai injili teman-teman yang ada di selnya. Jadi dari situ lahir kompak-kompak baru di dalam tahanan gitu. Yes. Nah, dari sini saya ngerti bahwa ternyata intinya memang masalah tetap ada. Di mereka tetap keponakannya tetap di penjara, dia juga tetap dengan hutangnya, tapi fokusnya berubah. Amin. Dari situ akhirnya dia ngerti dan dari situ dia mulai saya tahu bahwa kawan ini perlu dibantu. Akhirnya saya temanin dia sama-sama masuk ke komunitas, ada komunitas baru, saya kasih, ya udah kamu di sana, saya temanin. Akhirnya singkat cerita temanin dia bisa pegang satu komunitas dan dia muridin anak-anak muda di komunitas itu. Bukan hanya sampai di situ, istrinya dari latar belakang luar, dia dengan istrinya sekarang lagi masuk ke latar belakang yang berbeda itu untuk menjangkau di sana. Amen. Jadi dampaknya sampai seperti itu, Kak, kompak itu dan luar biasa banget. Ya, jadi Edwin kita bisa lihat bahwa masalah Tuhan izinkan terjadi ada maksud kerajaan Allah. Ya, teman lamanya diketemukan lagi dengan masalah utang, betul ya. Tapi justru akhirnya cari Tuhan, betul ya. Bahkan bersama mereka memulihkan keponakannya yang masuk penjara tadi, betul ya. Masuk penjara juga ada maksud kerajaan Allah, betul ya. Bahkan keponakannya sebagai orang damai berikutnya itu dipulihkan, jangkau teman-teman di penjara lagi. Dahsyat nggak itu ya? Tapi kita jangan tunggu sampai masuk penjara dong baru mau kompak kan. Betul. Tapi berarti ada penemanan dulu yang diberikan oleh Pak Judian, betul ya? Sehingga ketika teman Pak Judian itu mengalami Kristus, akhirnya dia diubahkan, sikap hatinya berubah, utang tetap ada ya Pak ya? Utang tetap ada, tapi setelah hatinya berubah, dia bisa juga menjadikan kompak keponakannya ya, walaupun masuk di dalam penjara, betul ya Pak ya? Betul. Jadi jangan nunggu masalah selesai juga ya, kita bisa dipakai Tuhan. Nah, berarti kuncinya itu Kak ya, jangan tunggu masalah selesai, baru mau cari Tuhan. Apalagi tunggu mau masuk penjara dulu ya. Itu bahaya tuh. Itu bahaya. Nah, tapi saya mau tanya gini nih Kak, menyangkut dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Judian, antara kompak dan pemuritan, gitu ya Kak ya, itu kan kurang lebih sama Kak. Ya, ujungnya adalah pemuritan. Nah, tapi kita udah juga sama-sama dengar tentang Coram Deo. Dalam kompak itu, ibadah yang sejati itu gimana sih Kak? Aplikasinya Kak? Ya, jadi bagi kita yang mau rindu kompak, kita kan harus cari teman kompak dulu nih ya. Nah ini proses yang penting bagi jemaat Tuhan. Carilah teman kompakmu yang betul-betul punya kerinduan yang sama. Rindu apa? Rindu bertumbuh. Kalau nggak rindu bertumbuh kan nggak imbang. Kita rindu, dia nggak rindu kan. Akhirnya bertepuk sebelah tangan, akhirnya nggak jalan kompaknya nih. Makanya mesti dari awal itu sepakat. Mau nggak nih kita rindu bertumbuh bersama? Rindu yuk, ayo. Kemudian apa? Rindu nggak kita saling jaga? Saling akuntabilitas kerennya. Kita mau terbuka apa adanya karena nggak boleh ada yang disembunyikan. Karena banyak kali kita punya kebiasaan buruk, kita punya masalah karakter, emosi atau moral yang jatuh bangun.
Nah, kita nggak menang-menang. Nah, kita perlu terbuka mengaku. Nah, mengaku kan nggak bisa sama semua orang atau banyak orang. Satu komsel aja kita mungkin nggak berani cerita masalah privasi kita. Tapi kalau dengan kompak, wah ini terbuka total. Kita belajar proses terbuka total, aman, percaya. Disitulah kita justru hidup dalam terang. Nah, itu kalau kita yang udah siap. Nah, sekarang masalah koram deo atau ibadah sejati. Nah, itu Kak, kompak dulu atau koram deo dulu nih Kak? Nah, kalau kita yang sudah benar-benar rindu kompak, pasti kompak dulu dong ya. Nah, kompaknya baru kita isi dengan bersama-sama cari Tuhan, ibadah sejati koram deo, ya, mesbah bareng-bareng, entah pagi, entah malam, sesuai kesepakatan. Ya. Tetapi kalau yang kita mau jangkau, ini kan orang belum mau, belum percaya, belum pulih, belum bertobat. Nah, ini orang nggak bisa dipaksa kompak dulu. Ya. Kadangkala dia belum ngerti. Betul. Tapi kita ajak dulu ibadah sejati, ajak dulu koram deo, ajak dulu ngalami Tuhan. Nah, saya mau kita lihat di satu kisah, yaitu bagaimana Yesus memulai murid-muridnya ya. Nah, ini kisah tentang Yohanes 1 ayat 40-42. Saya bacakan ya. Andreas adalah salah seorang dari kami berdua. Kami berdua itu maksud dengan Yohanes ya. Ini kan Injil Yohanes. Yang mendengar perkataan Yohanes. Yohanes yang dimaksud ini Yohanes Pembaptis. Jadi ini murid Yohanes Pembaptis, Andreas dan Yohanes. Dan kemudian mengikut Yesus. Dia, si Andreas ini mempunyai saudara bernama Simon. Lalu Andreas segera mencari saudaranya dan berkata kepadanya, kami sudah bertemu dengan Mesias. Mesias artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Waktu Yesus melihat Simon, dia berkata kepadanya, namamu adalah Simon anak Yohanes. Tetapi aku memberikan nama yang baru kepadamu, yaitu Kefas. Kata kuncinya, Andreas membawa Simon kepada Yesus. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau sama orang yang damai tadi, orang belum percaya atau orang ini bisa orang lama, bisa orang baru. Ya. Kita nggak bisa, yuk kompak dulu, belum ngerti dia. Tapi ajak dia ketemu Tuhan, ajak dia ketemu Yesus. Ajaknya gimana? Ajak join di mesbah kita, mesbah doa kita. Yuk join. Gua ngapain? Doa. Gua nggak bisa doa. Ya lu ikut aja, gitu aja. Ikut aja. Yuk buka hati, gitu aja. Nanti kita berdoa, yuk mau liatin kita silahkan. Yang penting yuk buka hati. Nah gitu aja. Nah saya ingin mungkin Yongki bersaksi buat kita tentang dengan kompaknya ngalami ibadah sejati koram deo. Bahkan bahwa orang lain ngalami Tuhan lewat koram deo ibadah sejati. Silakan Yongki. Sebelumnya ketika Bapak Rohani saya ajak ke sejati, saya ngerasa saya udah sejati lah gitu, nggak perlu lah gitu. Nggak usah ikut lagi Nggak ibadah usah ikut sejati lah lah ya. gitu loh. Pria sejati, Udah ibadah sejati nggak perlu. ibadah sejati nggak perlu lah Kurang gitu sejati loh. apa lagi? Iya gitu, udah banyak pelayanan, udah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Ternyata saya ambil sikap hati mau belajar gitu, pengen tahu, ada penasaran gitu loh. Akhirnya saya datang join ibadah sejati, ternyata saya bukan orang pribadi yang sombong, tapi di atas sombong, songong. Ya, Songong. ternyata saya dilawat, saya hancur hati, saya benar-benar ngalamin itu yang namanya kasih mula-mula datang lagi sama saya. Bahkan saya ngerasakan lahir baru. Saya ngerasain saya dekat lagi sama Tuhan. Amin. Saya bisa kembali lagi sama Tuhan. Bahkan saya ngerasain sesuatu yang baru mengalir buat saya. Karena selama ini saya ngerasa saya fokus buat orang lain gitu, ketemu Tuhan. Tapi saya sendiri ternyata Tuhan bilang, kamu sudah jauh dari aku Yongki. Dulu kamu gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, dan gak ada jabatan apa-apa. Aku selalu dekat dengan kamu, dan kamu dekat sama aku. Di situ saya hancur hati. Di situ saya dapat lawatan Tuhan, saya mau bertobat. Saya ngaku dosa sama Bapak Rohani, saya ngaku dosa juga sama teman kompak. Kalau dulu saya lakukan kompak bersama teman, karena itu saya berjuang sendiri gitu loh. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bikin bentuk kompak, saya paksain orang kompak. Akhirnya bukan kompak, malah konflik. Jadi begitu banyak konflik yang terjadi. Karena itu bukan agendanya Bapak dari surga. Akhirnya saya mengerti, saya harus kembali lagi kepada kasih mula-mula, saya connect. Dan saya bersama tubuh Kristus dalam ibadah sejati itu, saya mau belajar jadi berkat di dalam tubuh Kristus. Karena
Banyak teman-teman juga tanya, kenapa sih kita harus doa rame-rame? Saya udah doa sendiri. Saya bilang, ya saya juga dulu doa sendiri. Saya bilang, kalau doa sendiri, itu saya untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya nggak pernah doain orang lain. Saya nggak pernah mau jadi berkat buat orang lain. Tapi waktu saya datang ibadah sejati, saya tahu itu begitu banyak orang-orang yang mau memberkati. Dan disitulah saya ngerti arti yang namanya tubuh Kristus sejati. Di mana tubuh Kristus selalu connect dengan sang kepala. Dan setiap kepala memerintahkan tubuhnya, maka tubuh itu akan bekerja dengan luar biasa dan dahsyat. Dan saya mau kesaksian, kalau cerita kesaksian mungkin banyak, tapi sesungguhnya saya juga banyak dengar kesaksian dari ibadah sejati itu, kami jadi terbakar. Bahkan hampir-hampir hari-hari ini kami mau meleduk bareng-bareng nih di jemaat KTC dan JGC tentunya ya. Kenapa? Kami rindu gitu loh. Kenapa mereka bisa ngalamin, kok kita nggak ngalamin ya gitu loh. Ada kerinduan, ada kehausan seperti itu. Dan disitulah mulai kegerakan terjadi. Dan kami terus ibadah sejati. Kami lakukan Koram Deo sama-sama. Dan ternyata benar, Tuhan nyatakan gitu. Kami udah lama gak ketemu, ada salah satu anggota Komsel yang tadi Kak Budi bilang, dia lari ke sana kemari, sebelum Covid juga ada lari ke sana kemari, setelah Covid dia juga lari juga gitu. Waduh, bukan dia lari-larian juga Lari ya? terus gitu loh ya. Tapi satu titik ya itu karena Tuhan juga beri hati kepada kami dan juga kompak. Iya. Kita bawa dalam doa, tiba-tiba orang ini ketemu gitu loh, diketemukan. Hampir ya terdampar lah gitu ya. Ketemu kita ajak langsung, ini orang keras hati, udah dah kita bawa aja dah kita ke ibadah sejati. Ya kalau orang yang haus langsung kompak bisa gampang. Tapi kalau orang yang keras hati, yang ya songong seperti saya juga, bawa aja udah ke ibadah sejati. Apalagi kalau orangnya orang lama nih. Ini orang lama, Pak Orang Edwin. lama. Orang lama banget gitu loh. Jiwa baru stok lama tuh. Betul ya. Jadi suami istri ini saya bawa, saya ajak, saya doain sama kompak, dan luar biasanya hari pertama ikut join. Mereka berdua dilawat Tuhan. Wow, langsung ya. Langsung nyari, waduh ini beda ya. Kenapa beda? Dia masih cari konsep lama pakai apa? Full band. Terus ya maunya yang entertain. Yang pengkhotbahnya yang luar biasa, yang lucu. Ternyata di situ nggak ada yang lucu. Gak ada yang lucu. Nggak ada yang lucu. Doa semua gak ada Doa yang semua lucu. nggak ada yang lucu, nggak ada yang ketawa. Yang ada apa? Nangis terus dilawat Tuhan. Oh. Jadi benar-benar ibadah sejati. Nah, akhirnya mereka ikut ibadah sejati, sampai hari ini mereka ikut ibadah sejati, sampai hari ini mereka ke kompak. Dan kemarin ya yang luar biasa, ya saya juga bertobat. Kalau dulu saya punya paradigma yang salah. Kalau Zoom, kalau nonton YouTube itu nggak ada hadirat Tuhan. Nah, Itu yang saya rasakan sebelum saya ibadah sejati. Tapi waktu saya dijamah di dalam ibadah sejati itu, wow, ternyata kuasa Tuhan itu Nggak bisa dahsyat, dibatasi ya. nggak bisa dibatasi, dan nggak ada bisa yang membatasi. Akhirnya orang ini kami layanin di dalam kompak, dan orang ini juga kemarin 2 hari yang lalu tiba-tiba ikut ibadah sejati, tiba-tiba dia muntah pelepasan. Orang lama jangan dipikir nggak ada dosa. Jatuh Ternyata banget dosa. pabrik dosanya masih jalan, masih produksi pabrik dosanya. Tapi ketika dia akui, ketika istrinya juga tumpang tangan, dan kami juga sepakat mau terus dampingi pribadi ini untuk menjadi duta kerajaan Allah, saya percaya pribadi ini akan dipakai dahsyat dan luar biasa. Bahkan juga bisa, teman kompak juga bisa ngusir roh jahat by Zoom. Wow. by Zoom. By Zoom. Nggak didatengin ya. Nggak Biasa usah kalau didatengin. kalau mau ngusir setan kan gitu mesti nempel dulu tangannya. Biar kayak orang-orang Kristen gitu. Yeah. Baru berubah atau Yeah. setannya keluar. Nah gitu itu ya. dia Pak Ini Edwin. pakai Zoom bisa juga ya. Itu paradigma yang lama yang mungkin udah tertanam Betul. dalam gereja-gereja yang ya seperti yang kita alami hari-hari. Ternyata Tuhan mau rubah semua. Amin. Tapi dimulainya dirubah dari hati setiap saya dan Anda juga yang nonton di YouTube. Dan kita semua diubah hati, pikiran, dan perilaku kita akan diubah terus ketika kita ikut ibadah sejati. Jadi Amin. benar-benar jadi berkat buat saya dan juga teman-teman kompak. Join ibadah sejati, cari linknya sama pemimpin Anda, Bapak Rohani Anda, dan juga sama komunitas Anda. Bergabunglah dalam ibadah sejati. Amin. Kalian akan menjadi murid-murid sejati.
Yes. Ajak orang untuk berjumpa dengan sang kepala, betul ya Pak ya. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan, karena kalau ketemu sama kita doang jadi nggak kompak, ntar lama-lama jadinya konflik juga. Konflik, Iya. betul. Betul ya. Betul, ada Tuhan di tengah kita. Yes. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa ini waktunya. Kita tidak ada yang bisa dibatasi lagi. Roh Tuhan tidak bisa dibatasi lagi. Walaupun kita physical distancing, tetapi roh kita bersatu. Hati kita bersatu lewat komunitas sepakat. Dan kita bisa menjangkau jiwa tanpa batas, saudara. Oleh sebab itu bagi teman-teman, jemaat Tuhan yang belum menemukan kompak. Sekali lagi, tidak ada kompak yang ideal. Bahkan kalau engkau belum punya Bapa rohani, belum dimuridkan, sampai ke ujung bumi cari juga tidak ada pemurid Bapa rohani yang ideal. Engkau dipercayakan ada PKS, ada PA, mereka lah Bapa rohanimu. Oleh sebab itu, mulailah melangkah. Engkau mungkin punya pertemanan yang sudah lama seperti tadi Eka dan Judian ditemukan kembali sama Tuhan dan mau kompak sama-sama. Atau engkau belum tahu, engkau tanya Bapak rohanimu, tanya PA-PKSmu, nanti diarahkan. Atau engkau sendiri doa, dapat nama, engkau tanyakan orang, mau gak kamu kompak sama saya? Sekali lagi Bapak Ibu, jangan engkau tertinggal dalam kegerakan Tuhan. Karena ini waktu akan makan. Tiba masa-masa lebih sulit di depan mata kita. Dan kita harus siapkan dari sekarang. Ini pandemi aja udah sulitnya luar biasa. Tapi ke depan Tuhan berkata di akhir zaman. Masa-masa lebih ngeri, lebih sulit akan terjadi. Tapi kita udah siap tubuh Kristus. Oleh sebab itu kalau engkau ingin bertanya lebih jauh lagi. Ada hotline service dari gereja Tuhan. Engkau bisa catat, engkau bisa hubungi. Untuk diarahkan lebih jauh. Dan engkau bisa memulai suatu komunitas sepakat. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kau setia Bapa. Setia buat gerejamu. Kami keluarga rohanimu ya Bapa. Kami anak-anakmu ya Bapa. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari datang kepada Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada di saat ini, Bapamu di surga sangat mengetahui keadaanmu. Bapamu di surga sangat mengenal engkau anak-anaknya. Mungkin kau dalam keadaan masa-masa sulit seperti ini. Hatimu tidak tenang. Hatimu mencari kesana kemari solusi. Kalau itu bukan dari Tuhan, engkau akan terjebak oleh dosa-dosa yang lebih jauh, lebih dalam lagi. Tapi ini waktunya cari Tuhan. Ini waktunya ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan ada keluarga rohani bagimu. Jangan jauhkan dirimu dari keluarga rohani. Karena banyak orang semakin independen.
semakin hidupnya sendiri saja, sesuka-sukanya saja. Kita sulit bertemu satu kepada yang lain. Kita pilih sesuka kita, maunya kita, dan kita jatuh dalam dosa lebih dalam lagi. Ini waktunya Tuhan mau kembalikan kita kepada Dia. Kembalikan kita dalam keluarga rohani. Bahkan Tuhan percayakan ada orang yang bisa bersepakat dengan engkau. Orang yang bisa saling menolong, saling menjaga bersamamu. Ini waktunya saudaraku, jemaat Tuhan. Ini waktunya, mari buka hatimu, cari Tuhan. Hubungi PKS-mu, PA-mu, pemuridmu, atau orang yang engkau bisa cari untuk bisa konsultasi, konseling. Cari Tuhan, karena engkau akan mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan sudah sediakan. Dia tahu keperluanmu, Dia setia, Dia luar biasa setia. Mari kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan sedang lawat begitu banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan. Bahkan kita yang sudah lama tapi kita terhilang jauh dari Tuhan. Ini waktunya kita kembali kepada Dia. Tuhan, kami bawa umat Tuhan, jemaat Abalaf KTC JGC. Kami bawa setiap anggota-anggota Komsel. Tuhan, kami ingin melihat hati kami semua, hati mereka semua rindu akan Tuhan di saat-saat ini. Lebih daripada sebelumnya pandemi. Kami tahu ini waktunya kami melekat, mendekat, bergantung total kepada Tuhan. Ibadah sejati mengalami Tuhan senantiasa atau koram Deo. Kami mau Tuhan, lawat kami ya Bapa, pulihkan keadaan kami Tuhan. Masalah Engkau izinkan untuk membawa kami mencari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau membawa kami masuk kepada tubuh Kristus, keluarga rohani. Kami tidak jadi orang sendirian, tapi kami bersama keluarga rohani kami. Ada Bapak Ibu rohani, ada saudara rohani kami, komunitas sepakat kami Tuhan. Mari Bapa, tanam setiap umatmu, anak-anakmu di dalam keluarga rohani atau komunitas sepakat ya Bapa. Suatu kirbat yang baru. Kami mau bangun terus kirbat ini supaya anggur baru dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau fokus terus Tuhan. Dan kami percaya curahan anggur barumu melimpah-limpah buat gerejamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa syafaat saat ini juga. Kami mau bawa Tuhan gereja Tuhan di bangsa kami Indonesia. Bukan cuma gereja kami tapi semua tubuh Kristus di bangsa kami. Begitu banyak goncangan juga terjadi di tengah umat Tuhan. Tapi kami tidak mau Tuhan mengasihani diri. Kami mau siapkan kirbat baru bagi Engkau ya Bapa. Kami mendoakan Tuhan bangsa kami Indonesia. Dari Presiden kami Jokowi bersama jajarannya. Mereka punya hati mengasihi bangsa ini. Mereka mau memberikan yang terbaik dengan segala keputusan dan kebijakannya untuk menolong bangsa kami bangkit dari tekanan problema Tuhan COVID-19 dengan semua dampak sosial dan dampak ekonomi. Tuhan biarlah ada terobosan-terobosan baru di pemerintahan kami. Bahkan sampai tingkat Tuhan provinsi yaitu gubernur kami juga. Sampai semua Tuhan level di pemerintahan kami. Sepakat Tuhan dengan Tuhan. Sepakat untuk membangun bangsa kami bangkit kembali. Dan Tuhan jauhkan Tuhan bangsa kami dari dampak COVID ini. Engkau mampu Tuhan mengusir Tuhan COVID ini keluar dari negeri kami. Dan bangsa kami bangkit Tuhan. Mengalami kemenangan-kemenangan, mengalami kebangkitan lebih daripada yang lalu-lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gereja Tuhan mendoakan memberkati bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari Engkau siapkan persembahanmu kepada Tuhan. Persepuluhan, dana misi, ucapan syukur yang Tuhan sudah berikan kepadamu selama ini Engkau kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ada pada kami, hati kami punya kasih karunia untuk memberi, memberkati Tuhan, memberkati gereja Tuhan, memberkati jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan pada kami. Pakai Tuhan berkat ini, lipat kali ganda berdampak bagi banyak hal Tuhan, banyak jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Ini waktunya berkat daripada Bapa di surga. Kasih Yesus yang melimpah mengalir di hatimu.
Dan kuasa Roh Kudus meneguhkan kehidupanmu, kesaksianmu. Menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Engkau akan menjangkau jiwa-jiwa. Engkau dipertemukan dengan orang-orang damai. Karena hatimu penuh damai sejahtera. Ada shalom dalam keluargamu. Ada shalom dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Ada shalom dalam komunitasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin.